Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis yaitu kota suci bagi penganut tiga agama monoteistik yang besar, masih memiliki jejak pemimpin muslim yaitu Salahuddin Yusuf bin Ayyub atau kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir dan Suriah yang mengalahkan pasukan Kristen di pertempuran Hattin dalam perang salib dan hasilnya merebut kekuasaan atas Baitul Maqdis atau Yerusalem pada tahun 1187 setelah lebih dari 90 tahun penjajahan. Umat Islam di seluruh dunia menganggap pembebasan Baitul Maqdis ini sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia memulihkan keseimbangan agama, sosial, dan politik atas kota suci itu. Dia mempunyai rencana strategis untuk memulihkan identitas demografis dan sosial kota tersebut, yang terbukti pada hari ini dengan hadirnya keluarga tentara yang bertempur dengannya seperti keluarga Maroko, Kurdi, masyarakat Afrika, dan yang lainnya, kata Abdallah Ma'ruf, Profesor Sejarah Islam di Universitas 29 Mei Istanbul. Pada keluarga tersebut saat ini masih menjadi bagian penting dan asli dari masyarakat umum di Baitul Maqdis. Salahuddin memperkuat posisi politiknya di kota dengan cara pandang Islam. Pada kekuasaan tertingginya, menyatukan umat Islam dari Mesir hingga Arab. Ia memanfaatkan kelihayan politik dan juga militer yang membuatnya merasakan kemenangan bersama pasukannya. Intelijen politik Salahuddin Al-Ayyubi menekankan pentingnya politik di kota itu bersama dengan simbolisme agama di kalangan umat Islam. Hal itu masih bisa terlihat dari semua periode sejarah melewati kota dari Ayyubiyah hingga sejarah modernnya. Tambah Ma'ruf, Salahuddin Al-Ayyubi juga memulihkan keseimbangan sosial dan hubungan damai antar pemeluk agama di Baitul Maqdis. Keluarga Judeh yang beragama Islam masih menyimpan kunci gereja makam suci yang menunjukkan tangga sosial di kota tersebut setelah mengalami periode berdarah selama perang salib. Mimbar pemberian Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan Baitul Maqdis masih menjadi peristiwa bersejarah yang sangat penting dan dampaknya masih jelas dalam ingatan masyarakat, khususnya di situs arkeologi Utsmaniyah. Di dalam Masjid Al-Aqsa, Utsmaniyah membangun kubah di dalam pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa dan menampakkannya kubah Yusuf bin Ayyub. Selain itu, Utsmaniyah juga memasang manuskrip dari pemerintahannya di tembok-tembok kota selama rekonstruksi di era Utsmaniyah. Mimbar Nuruddin Zangi yang dibawa Salahuddin di Damaskus ke Baitul Maqdis setelah penaklukannya adalah tonggak paling penting dari kemenangan umat Islam. Hingga akhirnya mimbar itu dibakar pada tahun 1969 oleh Dennis Michael Rohan. Pendudukan Israel terus-menerus berusaha untuk melenyapkan simbol apapun yang mengingatkan warga Palestina akan kemenangan Salahuddin. Dan saya kira itu adalah salah satu motif utama dari Rohan membakar mimbar tersebut, kata Ma'ruf. Ia juga menyebutkan banyak peninggalan bersejarah lain dari Ayyubiyah yang menjadi target penghancuran Israel. Ada pula yang menjadi peninggalan yang kemudian diubah menjadi kuil Yahudi. Dan pada tahun 1967, pasukan Israel menghancurkan lingkungan Maroko di sebelah barat Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Salahuddin. Lingkungan sebagai wakaf bagi tentara yang datang bersamanya dari Maroko untuk membebaskan Baitul Maqdis tambahnya. Entitas Zionis kemudian menyita bagian yang diwakafkan kepada keluarga Kurdi di utara Masjid Al-Aqsa. Bagian itu kemudian diubah menjadi tembok ratapan kecil, sebutan yang umum di kalangan pemukim ilegal Yahudi Israel. Ma'ruf meyakini bahwa pada saat ini adalah masa terburuk dari Baitul Maqdis karena upaya yang terus-menerus dari Zionis Israel untuk menghapus peninggalan Islam dan menyematkan ingatan baru padanya. Beberapa dari apa yang telah berusaha dilestarikan kota itu selama sejarahnya. Entitas pendudukan secara konsisten melenyapkan identitas Kristen Islam Arab yang berumur panjang. Penduduk kota menyadari rencana Israel untuk membuat pijakan permanen bagi pemukim ekstremis di situs-situs suci kota.
melalui serbuan konsisten mereka ke dalam Masjid Al-Aqsa dan aktivitas pemukiman untuk merebut banyak wakaf Kristen. Catat Ma'ruf. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.